Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Freddy Sudaryanto, seperti biasa di kasus Jalan Cagak Subang. Pagi ini atau subuh ini menjelang pagi. Kesaksian kemarin dari forensik juga dari K9 bahwa di sana disampaikan ya sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya, ya, masalah-masalah yang berkaitan dengan masalah alat, yang berkaitan dengan kekerasan tumpul, ya, seperti itu. Juga di K9 ada diendusnya saudara Ramdhanu, ya, dengan helm kuning. Kita akan bahas nanti itu satu-satu. Kita coba dengarkan dulu kesaksian, maksudnya pernyataan atau keterangan dari kuasa hukum tim ATS Lopom, yaitu Bapak Ahid Syahroni, ya. Misal ada yang berbeda misalnya dari BAP ya, ketika kita bertanya terkait dengan alat apa yang digunakan oleh pelaku ini dalam melakukan tindak pidana. Nah, beliau menyampaikan adalah berdasarkan analisa dari temuan korban gitu ya, mayat bekas luka-luka yang ditimbulkan oleh kekerasan, benda tumpul gitu ya. Tadi benda tumpul. Nah, ketika kita tanya lebih spesifik benda tumpul yang dimaksud itu seperti apa begitu. Nah, kita mengajukan, beliau memberikan definisi kekerasan tumpul ya, sama Kekerasan tajam tumpul. gitu. Beliau memberikan definisi yang kemudian kita semua dari kuasa hukum, terus kemudian dari majelis hakim dan jaksa penuntut umum akhirnya memahami begitu ya antara perbedaan antara kekerasan benda tumpul dengan benda tajam. Nah, ketika kita mengambil contoh misalnya golok gitu ya, golok yang kemudian dipakai untuk membunuh orang, tapi goloknya ini tidak tajam, tapi yang dipakai untuk membunuh ini bukan gagang maupun bukan punggung golok. Nah, itu dikategorikan sebagai benda tumpul ya. Jadi bagian golok yang bukan bagian punggungnya, tapi ketika dia tidak tajam itu masuk kategori benda tumpul gitu. Terus kemudian misalnya golok gitu. Nah, secara tidak langsung beliau menyampaikan bahwa termasuk benda tumpul yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan pembunuhan adalah seting golok juga masuk. Jadi kalau kami melihat secara keseluruhan apa yang disampaikan oleh terdakwa Ramdhanu ini kemudian dibenarkan atau bersesuaian dengan apa yang menjadi keterangan atau pendapat ahli yang dimaksud. Jadi, Ya, keterangan masalah kekerasan tumpul atau benda tumpul. Bahwa direkonstruksi Ramdhanu mengatakan bahwa membawa bedog atau golok. Secara kebiasaan kita melihat bahwa golok itu kebanyakan tajam. Ya, kebanyakan itu tajam. Sesuai dengan fungsinya, bahwa golok itu adalah untuk menebas apapun, kayu, bambu, diperlukan adalah golok yang tajam. Diperlukan golok yang tajam. Artinya memang identik ya, kayak golok, pisau, silet, cutter, itu kan identiknya tajam. Ya kan? Identik atau kebiasaannya kan tajam. Nah, kita berpikiran bahwa golok yang dipakai sang Ramdhanu ini berpikir tajam. Nah, tapi tadi disampaikan oleh Bapak Ahid bahwa kemungkinan bahwa ini goloknya golok tidak tajam. Dan itu masuk ke dalam kategori tumpul. Akan terlihat dari bentuk luka di wajah korban. Kalau saya lihat di gambar wajah korban dari luka-luka yang ada di dahi itu sesuai dengan keterangan dari ahli forensik bahwa memang ada luka di sana dan itu sampai ke tembus ke tulang seperti itu. Nah, itu kan ahli forensik lebih detail bahwa kalau misalkan tajam bentuknya seperti apa,
Kalau misalkan golok itu tajam, maka akan seperti apa kalau bendanya ya. Kalau misalkan tumpul, seperti apa bentuknya. Nah, itu disampaikan. Ya kembali lagi, sekarang adalah berarti kemungkinan kalau misalkan golok itu adalah golok yang tumpul. Kalau kita beranalogi, berpikiran bahwa kalau golok itu tumpul, berarti golok itu jarang dipakai. Ya kan? Kalau kita di rumah, pisau ataupun apa, kalau tidak jarang dipakai itu memang tumpul. Ya. Atau bukan tapi belum diasah barangkali begitu ya. Karena kalau kita baru beli ya masih tajam. Baru beli tapi belum pernah dipakai ya tajam. Tapi ada kemungkinan mungkin saja golok itu tidak tajam. Karena tidak tajam daripada sebuah alat kayak pisau, golok. Tidak tajam itu akibat daripada sering digunakan tapi tidak diasah. Sering digunakan tapi jarang diasah. Kan begitu ya? Kan gitu analoginya. Kalau kita beli golok baru pasti tajam awalnya. Tidak pernah dipakai ya akan tajam terus. Kecuali kalau kena air ya. Kalau kenapa jadi tumpul? Berarti dia sering dipakai, tapi tidak pernah diasah. Apakah golok ini memang sering dipakai? Golok yang dipergunakan dalam mengeksekusi ini sering dipakai, tidak pernah diasah. Kalau seseorang mau melakukan suatu hal yang sifatnya mau menebas, ya, biasanya sebelum diasah kan dicoba dulu. Tak. Wah, ini kurang tajam. Maka dia baru diasah. Setelah mengetahui bahwa benda alat tersebut tidak tajam, maka baru diasah. Untuk supaya tajam. Bagaimana dengan golok yang ada di pereksekusian di TKP? Apakah memang golok memang sering dipakai? Apakah tidak pernah dipakai sudah lama? Ataukah memang tidak dipersiapkan untuk menghabisi kedua korban sehubungan dengan keadaan tumpul? Ya, sekali lagi ini susah dijawab karena goloknya tidak ada. Ini permasalahannya. Goloknya tidak ada. Tapi keterangan forensik bahwa ini adalah kekerasan tumpul. Bagaimana dengan stick golf? Ya jelas stick golf itu tumpul. Tetapi stick golf arahnya kemana? Ya kan? Arahnya kemana? Kalau dilihat dari luka dahi itu kan ada semacam garis-garis, ada 3 biji kalau tidak salah atau 4 ya di dahi itu ya korban. Ya korban Ibu Tuti ya. Ya itu kan semacam garis gitu. Kalau misalkan garis gitu, garisnya kan dari atas ke bawah. Kalau dari atas ke bawah berarti posisi alatnya seperti ini. Dari atas ke bawah. Bukan begini. Karena lukanya adalah vertikal ke atas, dari atas ke bawah. Maka ada kemungkinan cara mengayunkan alatnya adalah berbentuk dari atas ke bawah. Beda kalau misalkan stick golf. Stick golf, kemana hantaman stick golf itu? Bisa jadi ke arah area kepala. Seperti itu, ya. Nah, robekan ini ada kemungkinan ada robekan daripada golok, ya, seperti itu. Yang disampaikan oleh Saudara Ramdhanu. Tapi golok yang mungkin yang tumpul. Yang disampaikan demikian. Kita lanjutkan lagi ya. Sesuai dengan apa yang menjadi keterangan atau pendapat ahli yang dimaksud. Jadi ceritanya Danu, alur cerita yang Danu sampaikan pada saat persidangan itu mencocoki atau sama persis dengan analisa dari ahli yang ada di persidangan tadi. Begitu. Itu misalnya salah satu ini aja ya contoh gitu. Terus kemudian contoh lagi kemudian kita bertanya tentang apakah korban ini melakukan perlawanan, terus apakah korban ini yang melakukan pembunuhan ini berapa orang. Nah, sama halnya dengan keterangan yang disampaikan oleh Danu bahwa
korban ini memang tidak melakukan perlawanan melihat dari kondisi mayat dan keadaan mayat. Jadi tidak mungkin korban melakukan perlawanan dengan kondisi luka yang seperti itu. Dan memang ini dilakukan oleh bukan satu orang. Itu poinnya. Jadi keterangan Danu juga menyampaikan demikian bahwa pelakunya ini lebih dari satu orang. Terus kemudian para korban ini tidak melakukan perlawanan. Dua. Itu jadi korban tidak melakukan perlawanan. Korban tidak melakukan perlawanan. Kalau keterangan awal-awal dulu kita pernah dengar ya, di awal-awal, bahwa ada perlawanan dari korban. Di awal-awal dulu kita dengar ya, bahwa ada perlawanan dari korban. Nah, sekarang tidak ada perlawanan dari korban, sesuai dengan rekonstruksi Ramdhanu. Kalau dilihat dari rekonstruksi, memang tidak ada perlawanan. Kayak almarhum Ibu Tuti, itu kan pada saat diayunkan golok tersebut langsung roboh, langsung roboh dan dilanjutkan oleh serangan kedua sampai akhirnya serangan ketiga dan langsung tidak berdaya. Kalau lihat rekonstruksi memang tidak ada perlawanan Ibu. Bagaimana dengan almarhumah Amelia yang ada di kuku almarhum Amelia, dan juga ada luka di tangan Ramdhanu dan di kaki Ramdhanu. Nah, ini bagaimana kalau untuk masalah ini? Apakah ini bentuk perlawanan ataukah hanya usaha? Karena gini, ada kategori melawan, perlawanan, ataukah memang hanya kalau misalkan memegang tangan, usaha untuk memegang tangan. Tetapi kalau dilihat dari keadaan rekonstruksi, agak susah untuk melakukan suatu perlawanan. Kenapa? 3 laki-laki di sana soalnya. 4 laki-laki, maksud saya. Ada 4 laki-laki. Apalagi kalau kita lihat dari Amelia kan pada saat bangun dari tempat tidur dan langsung dipegang. Ya mungkin ada usaha untuk merontak, tapi mungkin bukan suatu perlawanan. Kalau perlawanan itu katakanlah memukul balas gitu kan, ada balasan perlawanan. Tapi mungkin ini hanya merontak saja, langsung dipegang, kan? Berarti tidak ada perlawanan seperti itu. Ya saya tidak tahu kalau untuk masalah ada di kukunya Amelia itu saya kurang ini ya. Nah itu berarti tidak ada perlawanan dari kedua korban. Yang jelas kalau dilihat dari rekonstruksi itu ya memang susah untuk bisa dikatakan ada perlawanan. 4 laki-laki masalahnya. Kecuali kalau sempat melarikan diri atau tahu gitu ya. Karena untuk Amelia kan ada di kamar, katanya pakai headset, jadi tidak tahu bahwa ada kejadian barangkali karena pakai headset. Kemudian dilakukan pemegangan sehingga tidak sempat untuk melakukan perlawanan. Kita lanjut kembali. Jadi cocok dengan cerita yang disampaikan oleh Danu. Untuk terkait K9-nya bagaimana Bang? Karena gini, bahwa di dalam fakta persidangan kita mendengarkan yang menjadi sampling penciuman K9 itu kan adalah helm. Di dalam helm kuning itu kan punya Amel dan sering pakai Yoris. Apa dasarnya mengambil sampling itu hanya helm, misalkan nggak mengambil daripada darahnya atau misalkan sesuatu yang ada di dalam TKP? Jadi sebetulnya tadi ada 2 sampel yang dipakai oleh ahli K9 untuk mengidentifikasi pelaku ya. Termasuk salah satunya adalah ketika dijajarkan gitu, Danu salah satunya. Ada 2 sampel, pertama darah DNA, begitu, kedua adalah helm. Nah darah ini memang kita kan menanyakan gitu. Misalnya kalau darah itu sudah bercampur dengan air dan seterusnya, apakah masih bisa teridentifikasi darah itu punya siapa dan yang bersentuhan dengan darah itu siapa? Itu bisa teridentifikasi. Itu pertama. Terus kemudian darah ini ternyata digunakan untuk mengendus di tempat sekitar TKP gitu loh. Jadi bukan untuk Danu, tapi tidak tertutup kemungkinan bahwa ketika darah ini digunakan sampel tadi itu,
terus kemudian diendus oleh K9 ini, bisa jadi salah satunya adalah sebagai penyebab juga Danu kena nyala dari gonggongan anjing tadi itu. Nah, terus kemudian terkait dengan helm tadi ya, digunakan sebagai sampel begitu. Memang ini yang masih menjadi tanda tanya, karena di BAP juga menyampaikan bahwa helm itu adalah helmnya Amel, yang kemudian dijadikan sebagai pembanding bau ya, bukan darah ya, pembanding bau, aroma begitu. Nah, kemudian ini dicocokkan dengan anjing pelacak atau K9 ini, terus kemudian diperlihatkan ke 5 atau 6 saksi gitu. Kemudian memang anjing pelacak ini hanya menyalak pada Danu saja begitu. Artinya kemungkinan besar memang Danu orang yang terakhir bertemu dengan mereka, dengan korban ini gitu. Itu kemungkinan besar gitu. Nah, terus kemudian hal menarik lagi adalah bahwa memang tidak ada kesempurnaan dalam analisa yang dilakukan oleh misalnya K9 ini gitu. Tapi ternyata ketika kita bertanya masalah dimungkinkan nggak ketika bau ini bisa hilang ketika orang sudah mandi berkali-kali. Kalau selama itu memang kotoran atau baunya bisa hilang dengan mandi, itu pasti akan hilang gitu. Nah, artinya apa? Bisa kita simpulkan bahwa ketika ketiga pelaku yang lain ini atau keempat pelaku yang lain ketika diendus itu kemungkinan besar ketika sudah mandi ya tidak bisa teridentifikasi, itu bisa juga atau bisa juga tidak teridentifikasi. Nah, yang menarik adalah bahwa orang yang terakhir bertemu atau bersentuhan tangan dengan Danu begitu, dalam hal ini adalah darah ya, adalah Danu memang dengan Amel ya maksud kami ya, ini adalah Danu. Indikasinya apa? Danu pada tanggal 19 adalah orang yang paling terakhir bersentuhan dengan darahnya Amel. Itu bisa dilihat bahwa tanggal 19 Danu diminta oleh saudara Uci untuk menguras bak kolam mandi, yang bak kolam mandi itu airnya sudah tercampur dengan darahnya para korban ini begitu. Jadi dimungkinkan memang ketika Danu didatengin anjing pelacak, besar kemungkinan anjing pelacak akan menyalak kepada dia. Karena masih waktunya dekat di tanggal 19 ya Bang, terakhir. Masih dekat. Jadi tanggal 19 ke tanggal 20 itu masih memang dimungkinkan secara ilmunya gitu ya, ilmu K9 tadi itu. Nah, terakhir Bang, bahwa begini, skeptisisme netizen itu adalah bahwa ini akan menjadi sebuah scam. Ya, masalah helm kuning. Helm kuning ini memang dienduskan kepada anjing pelacak, kemudian ada reaksi dari anjing pelacak tersebut. Ya, kalau gini, oke lah, ini kan sebenarnya kinaan ini petunjuk saja, sebagai petunjuk ya, petunjuk. Dan kalau misalkan ada darah, apakah ini endusannya itu dengan darah atau dengan helmnya? Sampelnya darah dan helm. Emang jadi pertanyaan adalah, kenapa hanya helm berbentuk alatnya, ya? Sedangkan sesuatu hal yang berkaitan dengan kedua korban, tentu ini dengan kedua korban kan gitu. Ada pakaian korban, kemudian ada hal-hal yang lain lah, ya alat-alat yang lain. Ini helm yang dipakai. Artinya memang mungkin helm inilah yang dipakai oleh almarhumah Amelia. Kemudian begini, permasalahannya jika memang helm itu dipakai oleh saudara Ramdhanu, misalkan ya, misalkan sekali, helmnya dipakai oleh Ramdhanu. Ya, sekarang kalau misalkan itu dipakai, misalkan dipakai, ya kan susah juga untuk mencari kepersesuaian kapan dipakainya, tanggal berapa dipakainya, susah untuk bisa melihat itu. Kan kita tidak tahu kapan, misalkan kalau dipakai. Kemudian kalau masalah darah disampaikan tadi Bang Ahid bahwa tanggal 19 ya. Tanggal 19 itu pada saat Ramdhanu menguras bak bersama Banpol di sana. Ada kemungkinan bahwa di sanalah ada
apa namanya, kena. Tapi bagaimana? Karena kan itu kan hari ke-13 pasca kejadian, tanggal 30. Artinya mungkin dalam waktu segitu kan Ramdhanu pasti mandi. Bolehlah sehari 2 kali nggak mandi, tapi kalau sampai ya di atas 1 minggu pasti mandi lah ya. Kalau mandi secara tidak langsung kan itu bisa menghapus. Apalagi kalau mandinya pakai sabun. Ya kan itu pasti apa namanya, akan hilang dari endusan anjing pelacak. Jaraknya kan ya lumayan lama. Kalau proses K9 itu kan kalau sudah beberapa hari kan itu kan lumayan lama. Sepantasnya itu harusnya K9 itu masuk di hari pertama kejadian, harusnya. Kayaknya kalau di hari pertama kejadian akan lain ceritanya. Ini di tanggal 30 berarti ya agak rentang waktu yang cukup panjang ini kan. Jadi ya Ramdhanu mandi ya mungkin bisa hilang kalau misalkan asumsinya itu dari darah ya. Apakah dari helm? Apakah helm ini pernah dipakai oleh Ramdhanu? Semua banyak kemungkinan. Apakah ada orang yang mencoba untuk menempelkan sesuatu kepada helm itu? Kita juga tidak tahu, Mbak. Kemungkinan itu bisa saja terjadi. Kalau ada niatan. Apalagi ini hari mana? Hari di tanggal 30. Banyak ada kemungkinan. Kalau memang orang ada niatan jelek misalkan ya. Untuk mengkambing hitamkan bisa saja. Ditempelkan kalau apa di helm itu. Seperti itu. Kalau misalkan dilihat dari baunya, misalnya aromanya. Dari aromanya, ya bisa jadi ada kemungkinan di arah sana juga kalau memang helm itu pernah dipakai oleh Ramdhanu seperti itu. Tetapi ya inilah persesuaian yang disampaikan ini, ada persesuaian rekonstruksi dengan keterangan para ahli. Demikian materi pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.